Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Kali ini kita akan bahas tentang sup, baik itu penyiapan, pengolahan maupun penyajiannya. Untuk lebih lanjut, kita simak dulu ke pembahasan mengenai apa itu sup. Sup merupakan makanan cair yang terbuat dari kaldu atau stok, baik dari daging ayam, ikan, sapi maupun kambing, dan ditambahkan bahan pengaroma, bumbu-bumbu, dan juga isian. Nah, untuk fungsi sup yaitu yang pertama pembangkit selera makan, yang kedua penambahan nilai gizi, yang ketiga penetra rasa pada lidah. Adapun bahan dalam pembuatan sup yang pertama itu adalah kaldu atau stok. Nah, stok ini menjadi bahan utama untuk sup karena tidak mungkin membuat sup tanpa cairan. Kaldu atau stok ini sangat mempengaruhi kualitas sup yang akan dihasilkan. Nah, stok ini juga ada dua jenis, bisa kalian gunakan white stock atau brown stock untuk pembuatan supnya. Nah, untuk bagian isiannya, kalian bisa mengisi dengan nabati atau hewani. Contoh dari nabati, kalian bisa mengisi supnya dengan sayur-sayuran dan serealia. Sedangkan untuk hewani, supnya kalian bisa isi dengan daging, sapi, unggas, ikan, dan jenis-jenis seafood lainnya. Nah, untuk bahan pengental sendiri, sup biasanya menggunakan tepung. Contohnya tepung maizena dan pureu. Nah, pureu ini adalah dari banyaknya bahan yang digunakan dalam sup, misalnya krim, susu, maupun telur. Bahan-bahan tersebut bisa menjadi bahan pengental alami untuk sup sendiri. Untuk pemberi aroma dan rasa, di sini bisa kalian menambahkan buket garni, merpoa, lada, garam, dan sebagainya. Selanjutnya kita lanjut ke klasifikasi sup. Sup diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi 4, yaitu clear atau thin soup, yang berarti sup encer atau sup cair. Yang kedua ada thick soup atau disebut juga sup kental. Nah, sup ini bisa menggunakan stok atau clear soup yang kemudian dapat dikentalkan dengan tepung, susu, krim, liasong, dan bahan pengental lainnya. Untuk selanjutnya ada special soup. Nah, kenapa di sini disebut dengan special soup? Karena sup ini terbuat dari bahan-bahan yang khusus dan istimewa, juga dengan cara pengolahannya yang istimewa pula. Kalau untuk national soup, nah ini kenapa disebut dengan national soup? Karena terbuat dari bahan yang khusus yang hanya ada di daerahnya sendiri, juga cara pengolahannya yang khusus yang memang berasal dari suatu negara tersebut. Berikut ini merupakan macam-macam dari clear soup. Yang pertama ada bird bouillon, yang kedua ada vegetable soup, yang ketiga ada consomme. Nah, untuk bird bouillon ini merupakan clear soup yang paling sederhana dan tidak menggunakan bahan padatan. Kekuatan aroma cairannya dihasilkan dari proses simmering meat dan sayuran. Nah, untuk vegetable soup ini terbuat dari stok atau kaldu dengan penambahan satu atau lebih dari satu sayuran dan kadang diisi dengan daging, unggas, ikan, dan lain-lainnya. Tapi yang lebih dominan tetap adalah sayurannya. Selanjutnya untuk clear soup yang termasuk ke dalam golongan consomme, ini ada banyak sekali ya. Ada double consomme, cold consomme, chicken consomme, game consomme, cold jelly consomme. Nah, consomme ini yang membedakan dengan clear soup lainnya adalah dia terbuat dari brown stock. Adapun variasi consomme itu dapat dibedakan dari isian konsomnya tersebut. Nah, untuk yang pertama itu adalah double consomme, itu dibuat menggunakan daging sebanyak 2 kali resep dasar.
dan ditambahkan dengan 125 gram loncang untuk memperbanyak mirepoix. Nah, apa itu loncang? Loncang itu adalah daun bawang. Selanjutnya ada cold consomme. Cold consomme ini tidak jauh berbeda dengan double consomme. Yang membedakan itu penggunaan lada maupun shiny pepper, sehingga rasa cold consomme ini selalu lebih kuat dan juga lebih pedas. Untuk chicken consomme ini yang membedakan adalah penambahan daging ayam atau tulang ayam, dan biasanya ayam tersebut dipanggang dahulu sehingga aromanya akan lebih terasa juga keluar. Sedangkan untuk game consomme itu yang membedakan adalah adanya penambahan daging atau tulang binatang buruan. Yang terakhir itu ada cold jelly consomme. Nah, cold jelly consomme ini adanya penambahan gelatin dengan jumlah tertentu sesuai dengan tingkat kekentalan stok yang diinginkan. Nah, biasanya cold jelly consomme ini dihidangkan juga dalam keadaan yang dingin. Selanjutnya ada thick soup atau yang termasuk ke dalam golongan sup kental. Yang pertama ada cream soup. Nah, cream soup ini merupakan sup yang dikentalkan dengan menggunakan roux. Nah, roux ini sudah pernah dibahas di kaldu, pembuatan saus juga. Di situ ada roux. Nah, roux ini adalah campuran tepung dengan menggunakan minyak atau lemak. Nah, kemudian setelah roux dibuat, kemudian ditambahkan dengan susu atau krim sehingga terbuatlah cream soup. Nah, biasanya cream soup ini juga disesuaikan namanya dengan banyaknya bahan yang digunakan. Contohnya adalah cream of corn soup, ada juga cream of chicken soup, dan cream of asparagus. Ini merupakan salah satu contoh dari cream soup. Next ada biscuit soup. Nah, biscuit soup ini adalah sup kental yang terbuat dari shellfish, kerang-kerangan. Sup ini hampir sama dengan cream soup, hanya biscuit soup ini biasanya menggunakan bahan dasar dari brown stock. Sup ini juga relatif lebih mahal dan kaya dalam rasa. Selanjutnya ada chowder soup. Nah, chowder soup juga ini tidak jauh beda dengan biscuit soup. Nah, chowder soup biasanya itu tidak menggunakan sayuran atau tidak menggunakan banyak sayuran, tapi biasanya chowder soup itu di dalamnya ada susu dan juga kentang. Nah, kalau untuk potato soup ini dibuat dari penambahan sayuran, serealia, dan dihidangkannya tanpa disaring, sehingga penyajiannya juga bisa menggunakan krotong atau roti semacam baguette. Yang terakhir ada puree soup. Nah, puree soup ini merupakan sup yang dikentalkan dengan cara puring atau penghancuran, juga penghalusan. Sup puree ini bisa dibuat dari bahan-bahan yang mengandung zat tepung, contohnya labu kuning, wortel, dan lain-lain. Nah, puree soup ini tidak sehalus cream soup. Dapat juga dibuat dengan penambahan krim dan susu. Nah, kemudian nama sup ini disesuaikan juga dengan bahan terbanyaknya. Lanjut ke golongan sup lainnya, yang ketiga itu ada special soup. Nah, kalau ngebahas tentang special soup, otomatis sup ini merupakan sup yang istimewa, baik dari bahan maupun dari cara pembuatan atau cara pengolahan. Nah, special soup ini tidak bisa digolongkan ke dalam clear soup maupun thick soup atau sup kental. Nah, salah satu dari contoh special soup yaitu cold cucumber soup, chilled strawberry soup, and wine soup. Nah, kelompok sup yang terakhir ada national soup.
Nah, national soup ini merupakan sup yang menjadi ciri khas dari negara tersebut atau daerah tertentu karena bahan dan cara pengolahannya yang khusus dan berbeda. Salah satu contoh dari national soup itu minestrone soup dari Italia, onion soup dari Prancis, dan broth soup dari Rusia. Masih banyak national soup dari negara-negara lain. Masuk ke kriteria sup. Nah, kriteria sup ini merupakan syarat penilaian sup yang baik dan tidak. Syarat sup cair itu adalah harus benar-benar jernih dan tidak ada gumpalan, tidak ada lemak. Nah, kemudian dari segi aroma, rasa, dan penampilan juga sangat menggoda gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ada temperatur harus selalu disesuaikan dengan jenis supnya. Untuk kriteria sup kental itu yang pertama harus mengalir baik dalam keadaan suhu panas maupun dingin. Jadi walaupun kental itu tetap bisa mengalir. Selanjutnya yang kedua itu tidak berbutir atau menggumpal, dan kayak dari segi aroma, rasa, juga penampilan. Juga yang terakhir sama dengan yang sup cair, temperatur harus selalu baik untuk sup panas maupun sup dingin. Selesai, yeay! Semoga bermanfaat ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu supaya kalian gak ketinggalan materi selanjutnya. Bye bye, see you next video.